Abraham do pasangaponku, Yesus Tuhan kin, holongmu ale Tuhan, patur sahon golukin, goranmu mahu puji tong-tong. Sai pasir sir mahanami, gabina toru maruhur, janana marhabiaran banina. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Guru Sekolah Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, Kakak akan menyapa adik-adik semua. Hai. Halo. Apa kabarnya? Sehat? Kuat? Ceria? Luar biasa? Hahaha. Aku cinta Yesus. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita nyanyikan sekali lagi, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
kita akan memasuki doa pembuka. Sebelum itu, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang sudah bangkit dan hidup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini kami mau berdoa menyerahkan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhanlah yang menolong, memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Dan kami mau berdoa buat setiap adik-adik sekolah minggu kami, supaya pun mereka boleh duduk dengan tertib, tenang, dan juga boleh bersama-sama dengan orang tua kami memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita ayat hafalan yang dibawakan oleh teman kita Grace Sumbayak, kita bernyanyi Tanda Paku. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna selamatkan orang berdosa.
mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh kakak kita Grace Sumbayak. Setelah itu kita dengarkan persembahan pujian dari adik-adik kita Diandra Sumbayak dan Matthew Madeline Simamora. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hai teman-teman, aku namanya Diandra, jadi aku mau nyanyi Happy Yeay Yeay, Happy Raya. Saya sedang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cingkang badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Hari Minggu teman-teman, kami akan mempersembahkan lagu pujian. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setia nafasku engkaulah Yesusku, setiap duru jantungku Yesus segalanya, setia nafasku engkaulah Yesusku, setiap duru jantungku Yesus segalanya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan dan persembahan pujian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rosemary Purba. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Senang kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah online kita. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya duduk dengan tertib, sopan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami pun boleh kembali lagi bersama-sama di dalam ibadah online kami. Walaupun saat ini kami masih ibadah di rumah, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami bersama dengan orang tua kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, dan Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Dan ini bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam dan demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita mulai. 3, 2, 1, ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema khotbah kita hari ini adalah Aku Percaya. Ya, kalau minggu yang lalu khotbah kita adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada mereka bahwa Dia akan disalibkan dan Dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu benar-benar terjadi. Dan minggu yang lalu kita sudah dengarkan khotbahnya bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan hari ini khotbah kita, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya, dia kurang percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Nah, itu kita tadi bisa lihat di ayat yang ke-25. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
Nah, tadi kakak bilang tema khotbah kita hari ini, aku percaya. Percaya itu apa ya, Kak? Nah, percaya adalah mengakui sesuatu yang benar atau itu nyata. Dan adik-adik, memang sulit ya untuk mempercayai sesuatu yang kita tidak lihat atau tidak ada buktinya. Dan itulah yang terjadi, yang dialami oleh Thomas pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid saat mereka berkumpul di suatu rumah. Thomas pada waktu itu tidak ada. Kayak tadi dikatakan murid-murid kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas tidak percaya karena dia tidak melihat, karena dia tidak ada di situ pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Dan dia tidak mengingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa aku akan bangkit. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bahwa percaya seperti apa ya, Kak, yang Tuhan inginkan untuk kita. Nah, seperti tadi kalau di dalam khotbah ada ayat firman Tuhan yang kakak baca bahwa Tuhan Yesus menginginkan supaya kita seperti seorang anak kecil. Nah, kalau kita tahu anak kecil itu adalah anak yang polos ya. Bahkan dia tidak pernah mempertanyakan sesuatu apapun kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya itu memberi dia makanan, atau dia mengajak ke suatu tempat, dia tidak pernah mempertanyakannya, tetapi dia mau ikut aja kan, dia senang-senang aja dibawa oleh orang tuanya. Dan seperti itulah percaya yang harus kita miliki, artinya bahwa kita menggantungkan hidup kita itu kepada Tuhan, bukan karena kata orang, bukan karena kata guru kita, tapi kata firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita percayai. Dan percaya bukan karena kita melihat. Nah, itu tadi di ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, kalau ingat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi percaya itu, iman itu, keyakinan itu, yaitu harus percaya bukan karena melihat. Jadi hari ini kita diajarkan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, gantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, dengan tindakan kita. Nah, karena banyak juga orang yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Allah, tetapi hidupnya tidak membuktikan, tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita mau belajar hari ini bahwa percaya yang Tuhan inginkan, percaya yang Tuhan mau itu bahwa kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan tanpa syarat. Artinya kita nggak bilang, Tuhan, kalau engkau berbuat baik kepadaku, maka aku akan percaya kepada engkau. Atau Tuhan, kalau engkau mengabulkan doa-doaku, aku akan percaya kepada engkau. Bukan karena itu ya, bukan itu. Tetapi kita percaya karena Tuhan adalah Allah, karena dia adalah juru selamat kita yang telah rela mati, yang telah rela mengorbankan dirinya untuk kita orang berdosa ini. Yang seharusnya kitalah yang disalib, yang seharusnya kitalah yang dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi itu tidak kita tanggung, itu tidak kita alami. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga dia menggantikan kita. Dialah yang dihukum karena dosa kita, dialah yang disalib karena dosa kita.
Jadi adik-adik, sungguh kita harus bersyukur, sungguh kita harus percaya, bukan karena kata orang, bukan karena mama papa kita Kristen, bukan karena mama papa kita pendeta, tetapi kita percaya karena Tuhan sudah mati bagi kita, Tuhan sudah mengorbankan dirinya kepada kita, dan Dia menawarkan surga untuk kita. Jadi, marilah percaya kepada Tuhan, bukan karena kita melihat, tetapi karena firman-Nya yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Dan terima kasih melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit dan hidup untuk kami, dan menyediakan tempat bagi kami yaitu surga. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan kalau hari ini pun kami boleh belajar untuk mempercayai Engkau Tuhan kami, bukan karena kami melihat, tetapi karena firman-Mu lah kami percaya kepada Engkau Yesus. Karena itu Tuhan, tolong kami, adik-adik sekolah minggu kami, untuk tiap-tiap hari Tuhan tambahkan pengenalan mereka akan Engkau Allah kami, sehingga mereka pun boleh terus mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, akan berkati setiap orang-orang yang menjadi orang tua kami, yang menolong kami untuk kami boleh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, dan berkati kesehatan mereka. Bahkan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan pun menolong mereka di dalam sekolah mereka, tambah-tambahkan kepintaran, tambah-tambahkan semangat belajar untuk mereka boleh terus giat di dalam belajar mereka, walaupun saat ini mereka masih belajar secara online, secara daring, tetapi itu tidak membuat alasan bagi mereka untuk malas belajar. Tetapi kami rindu adik-adik sekolah minggu kami ini pun boleh menggunakan waktu mereka, boleh menggunakan metode belajar ini dengan baik, sehingga mereka pun boleh mencapai akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan ada di negara kami, bahkan di seluruh bangsa yang ada di dunia ini, tapi kami terus mau berdoa Tuhan, supaya Tuhanlah yang memberkati baik pemerintahan kami, para medis, bahkan segala sesuatu yang bersama-sama bekerja sama di dalam menyelesaikan pandemik yang terjadi di negara kami ini, supaya Tuhanlah yang memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami untuk boleh menanggulangi pandemi yang terjadi di negara kami. Maka saat ini pun Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa supaya Tuhan pun juga yang menghiburkan mereka, Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi mereka, untuk mereka pun boleh tetap kuat, boleh sabar dalam menghadapi bencana yang mereka alami. Bahkan bantuan-bantuan yang sedang disalurkan, kami terus berdoa supaya disalurkan dengan baik, dan Engkau menolong pemerintahan yang ada untuk boleh menyelesaikan, bahkan membantu para korban yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan satu minggu ke depan pun kami mau berdoa supaya Tuhanlah yang memberkati setiap kami, baik kami yang sekolah, beraktivitas, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami pun boleh tetap layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam dan demi anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai dan tugasnya hari ini dari kelas kecil yang 0 sampai Nazaret. Tugasnya buat video lagu yang di dalam lagu itu ada kata percaya. Contohnya nih lagu Tanda Paku, tapi jangan ini lagi ya, karena ini sudah pernah kan. Yang liriknya itu atau kata-katanya, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ada kata percaya kan? Seperti itu ya contohnya. Dan nanti dikirimkan tetap ya ke grup WA orang tua sekolah minggu GKPS Karakatal. Ditunggu ya tugasnya. Selamat mengerjakan dan sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tetap sehat, kuat, ceria, dan cinta Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati.